Yang ketiga, ini orang-orang yang keji dan pembunuh. Itu juga penghuni neraka. Dari buahnya kita kenal pohonnya. Bapak Ibu pasti ngerti maksud saya. Dari buahnya kita kenal pohonnya. Orang yang membunuh seolah-olah bisa masuk surga. Nggak akan mungkin Bapak Ibu. Tuhan nggak perlu dibela. Apalagi sampai membunuh orang. Pakai nama Tuhan. Wah, itu ngeri ya. Jadi, kita tahu seperti apa. Kita sudah belajar minggu lalu. Spiritnya bagaimana. Ya kalau masih mengagung-agungkan nama itu ya Bapak Ibu jawab sendiri saja. Pembunuh ini bukan hanya fisik, sama juga berarti suka fitnah. Ingat, fitnah itu juga kategorinya membenci saudaramu sama dengan pembunuh juga Bapak Ibu. Yesus ngomong seperti itu. Fitnah, membenci saudaramu itu sama dengan kategori pembunuh. Keji, itu kejam, jahat. Itu pasti penghuni neraka. Yang keempat, orang yang sering memendam kebencian. Nah, ini dia. Bahkan ada orang berkata, sampai saya mati di liang kubur, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya karena gengsi tidak mau memaafkan orang yang merasa salah di hadapan Bapak Ibu nggak bisa masuk surga. Waduh, sayangnya banget Bapak Ibu. Kebencian Bapak Ibu yang semakin dalam, bahkan tidak mau mengampuni. Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau masih ada kepahitan sama saudaramu, keluargamu, bereskan hari ini. Kasihi dan lepaskan roh pengampunan. Supaya apa? Bapak Ibu menjadi miliknya Bapak Yahweh. Bapak Ibu pun kalau dipanggil pulang enak langsung les gitu. Tapi orang yang masih dendam kebencian, matinya pun susah Bapak Ibu. Ditolak di bumi, ditolak di surga loh. Hati-hati. Pasti Bapak Ibu ngerti maksud saya. Kalau ada orang yang memendam kebencian, sulit matinya Bapak Ibu. Karena belum beres ini. Ditolak rohnya di bumi dan ditolak di surga. Ya coba gimana? Tarik-tarikan. Wih, ngeri nih. Kemarahan, dendam, kebencian adalah perusak rezeki Anda hari ini. Gue gak bisa maafin lo, gue benci sama lo. Ini dijauhkan dari kita semua. Rezeki kita di bumi berantakan, mati masuk neraka. Nah, kan gak ada untungnya Bapak Ibu. Ngapain kita memendam kebencian? Memang itu berat, tidak mudah saya ngomong kayak begini. Tapi serahkan sama Bapak Yahweh Yeshua Mashiach. Saya berdoa Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu saat ini, melepaskan roh pengampunan kepada yang membenci Bapak Ibu. Karena yang rugi Bapak Ibu sendiri, yang rusak Bapak Ibu sendiri, kalau masih memendam kebencian. Karena Yesua telah mengampuni kita, oleh sebab itu kita wajib mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kita juga jahat loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita aja diampuni kok masa kita nggak bisa mengampuni. Mari, lepaskan pengampunan kepada orang yang membenci Bapak Ibu. Ini calon penghuni neraka yang keempat, yang suka memendam kebencian. Yang kelima, nah ini ya, aborsi. Itu ya Bapak Ibu tahu sendiri, ini pembunuhan berencana loh Bapak Ibu. Dan ini dosanya sangat berat di hadapan Tuhan. Selesaikan dosamu saat ini dengan minta ampun kepada Bapak Yahweh. Ini kasusnya juga udah sangat banyak di Indonesia ya. Kalau yang sudah pernah melakukan ini, bertobat. Minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Bapak Yahweh. Karena ini sama dengan pembunuhan berencana. Hati-hati ya. Nyawa orang yang tidak bersalah ada darahnya di tangan. Karena pernah melakukan aborsi, hati-hati. Darahnya itu masih belepotan di tangan Bapak Ibu semua. Kalau tidak melakukan pemberesan, baik yang menyarankan maupun yang melakukan itu sama-sama jahat di mata Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, podo wae, jahat di mata Tuhan. Kan ada yang bilang, udah gugurin aja, kasih obat ini. Nah itu menyarankan pembunuhan loh Bapak Ibu. Hati-hati, dosanya sama saja. Keji di mata Bapak Yahweh. Bayi yang tidak bersalah dibunuh. Itu nyawa loh urusannya. Dan nyawa itu bisa menuntut di hadapan Bapak Yahweh seperti Habel. Jadi ini udah bahasa roh ini, bahas roh, alam roh ini ya seperti itu. Darah itu bisa menuntut pertanggungjawaban. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Yang sekarang lagi ngetren di mana-mana ya kan, rainbow atau pelangi ya kan. Saya sebenarnya sedih Bapak Ibu, saya kan suka nonton bola ya.
Nah sekarang sepak bola Liga Inggris, ban kaptennya warna-warni jadi pelangi. Ya, jadi hati-hati loh Bapak Ibu. Ini taruhannya neraka loh ya. Jadi kalau ada gereja yang mendukung ini, hati-hati. Bisa jadi Sodom dan Gomora. Bisa diporak-porandakan. Saya bersyukur Indonesia ini masih alergi dan anti untuk hal ini. Saya puji Tuhan. Ya karena orang muslim juga luar biasa. Dia paling gregetan untuk melihat hal-hal seperti ini. Lah wong sekarang gereja mau sosokan, mau baikan sama ini. Mau mendukung bahwa ini bukan dosa, tapi ini hanya suatu kelainan tanda kutip. Ayolah, katakan dosa-dosa, masalah orang itu mau minta ampun ya kita dukung dalam doa. Jangan mengatakan ini bukan dosa, ini ngeri sekali Bapak Ibu. Bahkan saya pernah nonton video konferensi beberapa tahun lalu bahwa PGI, kalau tidak salah, itu mendukung LGBT Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa searching aja, ini bukan rahasia-rahasiaan, Bapak Ibu searching lah. Sudah punya handphone itu lihat. Persekutuan gereja-gereja itu mendukung loh. Hati-hati Bapak Ibu. Bahkan di Amerika ya pasti tahulah Sis Kathy. Ini udah menjadi hal yang biasa dan lumrah di sana. Hati-hati juga nih Amerika nih. Kalau sudah Bapak Yahweh keselnya luar biasa, wah bisa ditunggang langgang ini Amerika. Karena di Amerika ini yang paling sering mempromot aborsi, LGBT, perkawinan sejenis ya dari situ semua, terutama dari yang si Arnold Schwarzenegger itu di California kalau tidak salah. Makanya banyak bencana terus di California. Ada kebakaran hutan lah kalau nggak salah, terus juga ekonominya paling terpuruk di sana. Jadi hati-hati. Jadi ini urusannya sama Tuhan langsung loh ya. Jadi kalau katakan dosa, dosa. Tapi bertobat, ayo gitu. Ini calon penghuni neraka. Ini ayat-ayatnya banyak Bapak Ibu. Jadi keras. Kita tuh jelas kedudukan kita ini menolak LGBT. Menolak perkawinan sejenis. Gitu ya. Dosa, harus bertobat, minta ampun. Gitu. Dan ini sekarang virusnya sedang di mana-mana ini. Setan emang gila-gilaan. Akhir zaman ini totalitas dalam membawa kejahatan kepada umat manusia. Dan mereka sekarang udah terang-terangan Bapak Ibu, bahkan mereka parade, bahkan mereka melakukan festival. Ngeri loh Bapak Ibu. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di Israel juga mereka parade warna pelangi. Israel loh Bapak Ibu, nggak main-main. Jadi bukan berarti Israel itu bebas dari hal-hal seperti ini. Justru dari rumah Tuhan lah diuji terlebih dahulu. Baru kepada bangsa-bangsa. Nah itu ya, jadi kita juga nggak boleh salah dalam menilai hal ini. Dosa tetap dosa, bertobat, minta ampun. Pasti diampuni. Lanjut, penyembahan berhala. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti udah tidak menyembah berhala kan. Tetapi sekarang berhalanya berubah Bapak Ibu, bukan patung lagi. Sekarang berhalanya bisa hobi, bisa gadget, bisa kesenangan, apalagi bisa apalah macam-macam. Anakmu bisa menjadi berhalamu, keluargamu bisa menjadi berhalamu, pekerjaanmu bisa menjadi berhalamu. Jadi zaman sekarang itu setan itu masuk menjadi berhala itu dengan cara yang canggih. Udah bukan kayak begini lagi Bapak Ibu. Kalau ini kan kita udah tahu ngapain kita nyembah patung. Tapi sekarang berhalanya berubah menjadi media sosial, TikTokan. Harusnya beribadah tapi kita sibuk TikTokan. Menjadi media konten kreator yang menghabiskan waktu tapi lupa sama Tuhan. Hati-hati loh. Lebih baik Sis Kathy, media konten creator tapi untuk nama Yahweh. Nah itu baru oke. Harus seimbang lah. Jangan sampai berhala-berhala ini menjadi sesembahan kita. Bisa jadi mobil loh, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bisa jadi berhala di akhir zaman ini. Hati-hati dan bertobatlah. Gimana Pak cara ngukurnya? Ya pokoknya kalau kadar kamu menyembah Bapak Yahweh jauh sedikit dibandingkan menghabiskan waktu di gadget atau di hobi atau di kesenanganmu, ya itu sudah menjadi berhalamu. Menomorduakan Bapak Yahweh.
Bahkan menomortigakan Bapak Yahweh, wah itu bahaya sekali. Bahkan Bapak Yahweh udah nggak ada, wah itu lebih parah Bapak Ibu ya. Bertobat, jauhkan berhala-berhala ini dalam hidup kita. Ayat-ayatnya banyak sekali tentang berhala. Itu calon penghuni neraka yang berikutnya. Lanjut. Nah ini secara umum penipu dan pendusta. Kebohongan dianggap wajar dan kejujuran dianggap suatu kebodohan. Itu calon penghuni neraka yang ke-8. Yang suka nipu, yang suka bohong, bertobat hari ini. Yang ke-9, pencuri, kikir, egois. Mencuri kemuliaan Tuhan, ya podo wae, sama saja. Bertobat hari ini. Apalagi pelit, medit, ya kan? Egois, memikirkan diri sendiri. Nggak peduli sama orang lain, itu juga calon penghuni neraka loh Bapak Ibu. Ini ada ayat-ayatnya semua saya kasih. Bertindak tidak adil. Orang tua terutama, ayo bersikap adil sama anak-anaknya. Adil itu artinya apa Pak? Sama rata, tidak berpihak. Nah kadang orang tua salah mendidik anak, ada anak kesayangan, wah itu jangan sampai Bapak Ibu. Ada anak yang dianak emaskan, sementara yang satu dibiarkan, wah itu berbahaya. Bertobat hari ini. Yang ke-11, menjalankan agama secara formal dan kebiasaan, bukan melakukan. Jadi melakukan ibadah Bapak Ibu itu hanya formalitas belaka, kebiasaan saja, tapi gak pernah mau melakukan firman Tuhan. Dan Yesus itu mengecam keras orang-orang seperti ini. Munafik disebutnya. Seperti keturunan ular beludak. Keras kalau Yesus mengecam ini. Jadi siapa bilang Yesus itu lembut-lembut saja, kalau dia lagi marah ya marah Bapak Ibu. Kecam ya kecam dengan sangat keras. Jadi hari ini memang keras semua firman Tuhan ya. Pemfitnah, iri hati, dengki. Nah, yang suka fitnah-fitnah ya kan, gosip-gosip, hati-hati. Calon penghuni neraka lo. Ibu-ibu bertobat ya, yang suka gosip kalau lagi ketemu di warung ya kan, beli sayur. Jeng, lihat nggak itu mobil baru si bapak itu, kayaknya hasil korupsi deh. Hati-hati Bapak Ibu ya, sorry ibu-ibu terutama. Bertobat hari ini. Jangan suka gosip, jangan suka menggunjing. Stop. Jangan gunjing sana, gunjing sini. Wah jangan-jangan itu, jangan-jangan. Nah ini kalau udah jangan-jangan ini bahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kata jangan-jangan, wah ini dia. Pemfitnah di mana-mana, gosip di mana-mana. Jangan-jangan dia ini jaga lilin nih kalau malam nih ya kan. Babi ngepet nih jangan-jangan, kok tiba-tiba dia dapat mobil nih. Nah dia kan nggak tahu dia bekerja keras, capai target, dapat hadiah dari perusahaannya. Ya namanya orang kan, namanya gosip, semakin digosok semakin sip. Bertobat Bapak Ibu. Bukan semakin sip, semakin hancur hidup Bapak Ibu. Bertobat. Nggak usah laki-laki, nggak usah perempuan, sama aja bapak-bapak juga. Laki-laki juga dilarang gosip. Nggak boleh iri hati, nggak boleh dengki. Jangan pakai prinsip seperti ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wah ini parah Bapak Ibu ya. Jadi kita senang nih kalau ngelihat orang susah. Tapi susah kalau ngelihat orang senang. Wah ini harus bertobat. Dan ini ayatnya ada semua. Bapak Ibu bisa baca di rumah, screenshot ayat ini, renungkan ayat ini, bertobat hari ini. Justru kalau ada orang diberkati, kita harus deketi dia. Wah luar biasa, bagi dong resepnya gimana bisa sukses seperti itu, baru anak Bapak Yahweh. Jangan kita itu iri hati dan dengki, nggak senang ngeliat orang susah. Wah ini anak setan, saya bisa bilang. Setan itu kan tidak pernah senang melihat orang diberkati. Pengennya apa? Dirusak, dibunuh, dan dibinasakan. Setan tidak ingin loh manusia diberkati Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin dirusak. Nah itu jangan sampai kita menjadi pengikut setan. Yang selalu iri hati dan dengki. Hati-hati loh. Jadi kalau ada dengkian, ada kecemburuan, iri hati, bertobat hari ini. Serahkan di hadapan Bapak ya. Selanjutnya, orang yang suka berseteru, suka berselisih, suka memecah belah, suka bertengkar, bertobat hari ini. Ini calon penghuni neraka berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sukanya berantem ya kan, berselisih, memecah belah, suka bertengkar, hati-hati, calon penghuni neraka. Ini ayatnya ada semua, saya beberkan.
Jadi apa yang saya omong ini bukan asal jeplak, tapi semua ada dasar firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ada perselisihan, ayo diselesaikan baik-baik dengan hati dingin, lemah lembut, panjang sabar. Bukan malah digasak-gasak sana, kasak kusuk sini, suka bertengkar jadinya. Lanjut. Ini juga bahaya. Kerohanian dijadikan bisnis memperkaya diri. Banyak pendeta mengakui secara pribadi bahwa Yahweh adalah Tuhan, tapi kenapa mereka tidak mau menyembah dan mengganti sesembahan lain? Karena Tuhannya adalah, ya itu sendiri. Bapak Ibu bisa baca lah semua. Oke. Perut mereka sendiri dan mamon menjadi berhala dan gereja dijadikan ajang bisnis. Hati-hati Bapak Ibu ya, terutama para pelayan-pelayan Tuhan. Motivasimu kalau hanya untuk mamon, jadi berhala, calon penghuni neraka. Ini ada pendeta besar Bapak Ibu dilaporkan karena menggelapkan dana 4,7 triliun Bapak Ibu. Yang melaporkan siapa? Bukan orang lain, tapi jemaat sendiri. Apa nggak malu Bapak Ibu? Jemaat mau mengaudit pendetanya sendiri karena dilaporkan menggelapkan dana gereja 4,7 triliun, nggak jelas larinya kemana. Wow. Ini menjadi ajang subur banget ya Bapak Ibu. Bayangkan 4,7 triliun loh Bapak Ibu. Nggak main-main nih. Mega church. Dan ini beritanya sudah kemana-mana Bapak Ibu. Bisa cari aja beritanya. Gereja bukan ajang bisnis. Ya kan? Ini mereka demo loh jemaatnya. Hentikan dogma yang menyesatkan. Jadi pendeta di demo sama jemaatnya. Apa nggak malu kayak begini ya? Karena korupsi, karena dijadikan bisnis. Boleh sih pendeta kaya, saya tidak melarang Bapak Ibu. Tapi jujurlah di hadapan Tuhan, laporannya jelas. Terbuka sama jemaat. Bukan disikat dewe. Ini apa nggak malu kayak begini nih? Ayo tobat yuk, tobat selagi masih ada waktu. Ini kan malu kita kalau lihat berita kayak begini. Mega church dilaporkan sama jemaatnya sendiri. Bahkan demo dipajang di sini tulisannya. Oh my God. Bukan hanya di Indonesia, ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca berita tuh di Singapura, ini ada 50 juta US dollar hilang gitu aja kasus penggelapan dana. Karena si pendeta ini, istrinya ini katanya pengakuan dari pendetanya, ya karena saya membiayai istri saya yang mau syuting ya kan. Karena istrinya ini bintang Bapak Ibu. Membiayai kebutuhan hidupnya. City Harvest 50 juta US dollar. Bayangkan Bapak. Nah ini kalau nggak tobat ya calon penghuni neraka juga. Dijadikan bisnis. Melayani kaya raya boleh Bapak Ibu. Cuman jangan jadi bisnis. Motivasimu ke ini. Itu yang berbahaya. Makanya kesangkut kasus mulu. Oke lanjut. Mabok, pesta pora. Nah, calon penghuni neraka berikutnya. Yang suka mabuk, pesta pora, bertobat hari ini. Haleluya. Nah, ini yang sekarang gencar nih. Hati-hati loh. Yang sudah pakai tanda bilangan 666, bertobat. Sis Keti baca. Ini kayaknya yang terakhir deh ayatnya. Oke. Iya. Wahyu 14. Wahyu. Saya sempat bingung. Giliana atau kitab Wahyu? 14 ayat 9 sampai 11. Ya. Ini susah banget jadi bukanya ya. Iya. Oke teman-teman, kita membaca Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring,
Jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Tuh, perhatikan ya, keras sekali ayatnya. Yuk, 16 ayat yang kedua. Dan yang pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke atas bumi, dan terjadilah borok yang buruk dan jahat pada manusia yang mempunyai tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah kepada ikonnya. Ya, jadi selagi di bumi itu pun jadi borok ya Bapak Ibu. Lanjut 19 ayat 20. Ya. Dan tertangkaplah binatang buas itu, dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah ikonnya. Selagi hidup, keduanya dilemparkan ke dalam lautan api, yang dinyalakan oleh belerang. Haleluya. Terima kasih Sis Keti. Ya. Bapak Yahweh memberkati kita semua, kita berjaga-jaga. Gak main-main, ini taruhannya benar-benar api neraka loh Bapak Ibu. Jadi yang belum pakai tanda bersyukur dan bertahanlah apapun resikonya, paling mati. Daripada pakai tanda, dilempar ke api neraka, kekal untuk selama-lamanya. Nggak main-main lo ya. Saya nggak mau ada perdebatan, gimana Pak yang sudah pakai tapi nggak ngerti. Saya cuma bisa bilang minta ampun sama Bapak Yahweh. Karena hak pengampunan itu miliknya Bapak Yahweh, bukan saya. Tapi bagi yang belum, jangan main-main. Jangan karena sudah mendengar firman Tuhan ini terus nekat, toh nanti diampuni. Jangan main-main. Jangan mempermainkan firman Tuhan. Karena Bapak Yahweh tidak senang dipermainkan Bapak Ibu ya. Intinya saya sudah tegaskan hari ini, yang belum pakai tanda bertahan. Apapun resikonya. Jangan sampai yang sudah pakai tanda ditolak sama Bapak Yahweh, masuk api neraka. Wah, itu sangat mengerikan. Dan itu nggak main-main loh. Kekal siang dan malam siksaannya. Dilempar di api dan belerang. Bersama dengan para nabi palsunya. Binatang buas itu. Oke. Ini borok Bapak Ibu. Nah sekarang sudah banyak muncul loh. Borok-borok ini yang pakai tanda ini. Bapak Ibu bisa cari aja deh. Ini salah satu contohnya. So that is not bullshit. Ini benar-benar real. Firman Tuhan lagi digenapi. Dan ini kan berarti tandanya iya dan amin. Yang pakai tanda bilangan itu akan timbul borok atau busuk dalam tubuhnya. Nah, sudah muncul di mana-mana Bapak Ibu. Jadi memang itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, ini kita kembali sedikit dalam pola Ibrani. Kenapa disebutnya angka 19? Bahasa Ibraninya itu dibaca Yotet atau dibacanya Tisa Asher. Yotet itu maksudnya huruf ke-10 dan huruf ke-9. Dibacanya Tisa Asher. Nah, kalau kita lihat dalam pola Ibrani, angka 10 dan 9 itu melambangkan apa? Tangan dan ular. Ya kan? Kenapa dipasangnya di tangan? Dan kenapa ular? Ingat, ular ini selalu berbicara Satan, berbicara penipuan. Ular ini yang menipu manusia sejak dari awal. Dan ingat Bapak Ibu, apakah ini suatu kebetulan kalau Bapak Ibu lihat farmasi, simbolnya apa Bapak Ibu? Cangkir dan ular. Dan kenapa bisa ular di sana? Ada pakai angka 19 dalam pola Ibrani tidak pernah meleset Bapak Ibu. Ya orang lain bilang mau cocokmologi ya sakarepmu lah. Sesukamu saja. Nah kan kita kan belajar Ibrani. Orang Ibrani
Ilmu di atas segala ilmu yang ada di muka bumi ini. Ini ilmunya Bapa Yahweh. Dan sudah ditetapkan Bapa Yahweh. Setiap huruf memiliki angka, memiliki simbol, memiliki makna. Biar kita ini gak gampang tertipu. Itulah ajaibnya Bapa Yahweh. Ini ilmu di atas segala ilmu, Bapak Ibu. Jadi bagi orang yang gak ngerti Ibrani, ya ilmunya cuma sampai situ, ya kita maklumi saja. Oke, jadi setan itu tidak suka kedoknya terbongkar, makanya dibisikkan pada orang-orang yang bisa dipakai dengan berkata, nggak usah percaya, itu cocokmologi. Ingat, huruf Ibrani itu filosofinya tuh ada setiap huruf, simbol, dan nilai. Jadi nggak ada yang kebetulan. Kenapa munculnya 2019, kenapa nggak 1900 sekian, atau yang lain-lainnya. Semua itu jelas. Ini pesan di alam semesta itu jelas, Bapak Ibu. Cuman kadang kita karena nggak ngerti, ya sudah. Tapi sekarang saya bongkar semua ini. Ada tangan, ada ular. Dipasangnya di tangan, ularnya pakai farmasi. That's it. Dan ini menipu umat manusia. Bahkan orang percaya tertipu, Bapak Ibu. Sekarang kita renungkan, kenapa Adam dan Hawa tertipu? Padahal Adam dan Hawa itu hidup dekat sama Bapak Yahweh awalnya. Bayangkan lu hidup penuh dengan kemuliaannya Bapak Yahweh. Kok bisa ketipu sama ular? Nah, itu kita harus renungkan. Orang yang dekat sama Tuhan itu belum tentu aman-aman saja kalau nggak waspada. Ini banyak sekali pesan profetiknya Bapak Ibu. Dari angka 19 dari pola Ibrani kita banyak banget pesan profetiknya. Apalagi yang nggak kenal Tuhan. Apalagi yang tidak tahu kebenaran. Ya gampang banget ketipu. Cuman KTP-nya doang agama ini misalnya. Yang sudah kenal Bapak Yahweh aja bisa ketipu. Saya banyak kok teman yang sudah kenal Bapak Yahweh pakai tanda. Saya emang nggak usah ngomong aneh-aneh, ada buktinya. Jadi kita harus hati-hati. Bukan berarti kita sudah percaya Tuhan, tapi kalau kita nggak kembali ke akar Ibrani, bisa ketipu. Karena ular ini sudah sangat licik dan ilmunya ini juga tinggi, Bapak Ibu. Lah kita kalau nggak punya ilmu setinggi ular, bahkan lebih tinggi dari ular, ya kita ketipu. Bersyukurlah kita orang yang sederhana tapi diberikan kebenaran firman Tuhan melalui mimpi, pesan-pesan Tuhan. Berarti Bapak Ibu dikaruniakan ilmu lebih tinggi daripada ular. Mengetahui triknya si ular. Wah, itu luar biasa. Itu anugerah dan bersyukurlah kepada Bapak ya. Tapi ada orang yang mau belajar, harus mencari segala macam hikmat seperti ini, ya dapat juga dari Bapak ya. Jadi bagaimanapun caranya, kita sudah tahu. Ini memang ilmu tingkat tingginya setan di akhir zaman ini. Menipu manusia memakai tanda bilangan tersebut yang dimasukkan di dalam tangan dan memakai farmasi, yaitu ular simbolnya. Nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu rabi yang saya ikut pelajari, Matyahu Gleserson. Ini belajar Torah Code, jadi huruf Ibrani dikodekan secara digital dan membentuk pesan-pesan yang sangat luar biasa. Semua keadaan di bumi ini sudah tertulis dalam Torah. Contohnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jadi PM pada saat itu ada semua di dalam Torah. Ada interval tertentu yang selalu bertepatan membentuk suatu kalimat atau suatu pesan. World Trade Center hancur juga ada dalam Torah. Semua yang ada di muka bumi ini ada dalam Torah, Bapak Ibu. Nah, ini dipelajari sama Rabi yang namanya Matyahu Gleserson. Boleh Bapak Ibu kalau bisa bahasa Inggris, tonton channel beliau, itu banyak pesan-pesan rahasia dalam Torah secara digital di akhir zaman ini. Luar biasa. Nah, ini saya mendapatkan pesan ini. Corona itu ada dalam Torah, Bapak Ibu. Jadi ini bukan nama yang ujuk-ujuk muncul, sudah ada dalam Torah. Coba lihat nih. Setiap interval yang sama membentuk kata corona. Di sana lanjut lagi, debar. Debar itu artinya apa? Sesuatu atau benda atau virus yang tidak kelihatan mata. Lu kan luar biasa Bapak Ibu. Di Torah ada ini semua. Coba kalau pakai bahasa Indonesia sampai kiamat juga nggak akan ketemu kata corona. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ada. Jadi luar biasa Bapak Yahweh ini ilmu di atas segala ilmu Bapak Ibu. Nggak ada tandingannya bahasa Ibrani itu. Saya bisa jamin. Semua yang ada di muka bumi sudah ada dalam Torah dan dalam bahasa Ibrani.
Jadi ini ilmu, segala ilmu, di atas segala ilmu. Ini mbahnya ilmu. Rajanya ilmu ini. Dan tidak ditemukan di bahasa lain di muka bumi ini. Ini pesannya Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan, semuanya sudah ada. Semua kejadian di bumi ini sudah tertulis dalam Torah. Dalam bahasa Ibrani. Luar biasa kan? Hakorona debar. Debar itu virus Bapak Ibu. Hakorona, jelas. Oke, lanjut. Ada pesan apa lagi? Di sana dikatakan megipa. Apa itu megipa? Wabah, pandemi. Sudah. Jadi gak usah kaget Bapak Ibu. Semua sudah ada dalam Torah. Luar biasa nih Rabbi Matthew Gleiser. Dan itu intervalnya sama Bapak Ibu. Jadi kan luar biasa pesan-pesan dalam Torah. Dalam bahasa Ibrani tentunya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti Ibrani bilangnya cocokmologi, ya aduh kasihan deh lu. Ya kita maklumi saja, ilmunya belum sampai ke situ. Inilah bukti cintanya Bapak Yahweh lu sama umat manusia. Kenapa? Dikasih pesan bahwa ini bukan suatu kebetulan. Semuanya sudah ada. Bahkan namanya jelas, virusnya apa namanya. Dan bakal menjadi wabah atau pandemi. Oh jelas Bapak. Bahkan dikatakan ditulis pandemi 2020. Sudah ada semua. Dibikin pandeminya tahun 2020. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Inilah surat cintanya Bapak Yahweh lu kepada umat manusia. Ini nggak akan ditemukan di ilmu pengajaran bahasa yang lain. Kecuali di Torah dan bahasa Ibrani. Ini udah ya wabah atau megipah. Ketemu lagi kata wabah atau pandemi. Tapi Bapak Ibu, meskipun ada wabah di sana, tapi di satu kisah yang sama itu ada tulisan Shamayim. Apa itu Shamayim? Sorga. Artinya apa Pak? Meskipun pandemi ini terjadi di muka bumi ini, itu atas seizinnya Shamayim. Atas seizin surga Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menseleksi orang-orang yang benar setia sama Bapak Yahweh, mana yang masih kompromi sama dunia ini. Nah itu dia pesannya. Kan luar biasa. Benar-benar ada penseleksian yang sangat ketat di akhir zaman ini. Bahkan satu keluarga diseleksi bisa beda hasilnya. Ada yang nggak mau terima, ada yang masih mau terima. Jadi ini penseleksian di seluruh dunia loh Bapak Ibu. Suka tidak suka. Terseleksi dengan luar biasa ketat. Dan ini atas seizin Shamayim. Wah ini luar biasa ya. Saya pun diberkati melalui pesan Tuhan hari ini. Artinya apa? Ini atas seizin surga, atas seizin Bapak Yahweh. Luar biasa. Jadi di satu gambaran yang sama mendapatkan pesan-pesan tentang corona, pandemi, ternyata ada tulisan Shamayim juga. Artinya apa? Dikasih pilihan, kamu mau ikut bumi, kompromi sama dunia, atau mau ikut Shamayim. Atau mau percaya terus sama Bapak Yahweh, nggak mau terima tanda, seleksi terus. Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai rapture Bapak Ibu. Mungkin nanti akan lebih ketat lagi penseleksiannya. Ya kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke, kita belajar itu ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Apakah ini kebetulan sih kayak begini Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungkan deh. Huruf-huruf ini mengandung nilai, tapi anggap aja ini kan Latin ya. Tapi meskipun Latin ya pesannya juga sama. Totalnya 66, ininya ada 6 huruf. Sama. Jadi alam semesta itu udah ngasih pesan-pesan sama kita. Cuman kadang kitanya aja yang nggak connect. Alam semesta itu kasih pesan lewat apa? Angka, Bapak Ibu. Pasti lewat angka. Ya, ini kita lihat. Tapi setan kan licik. Wah, keluar tuh jurus cocokmologi. Nah, itulah. Setan nggak pengen kebongkar nih hal-hal rahasia kayak begini. Nah, itulah. Setan tuh paling licik ya kayak begitu. Supaya kita nggak usah denger dan percaya hal-hal yang berbau angka. Padahal itu pesan dari alam semesta loh untuk kita semua. Ini juga kan jumlahnya 666. Oke lah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi penghuni Shamayim? Ini yang paling penting ya. Yang pertama berusaha mengejar kebenaran. Terus belajar firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu mendapatkan kebenaran itu. Beda sama orang yang sudah merasa pintar, merasa paling benar ya. Nggak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24.
Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari dengan sungguh-sungguh, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah supaya kamu dapat meraihnya. Jadi kita disuruh apa Bapak Ibu? Berlari loh. Cepat-cepat cari kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh. Supaya kita mendapatkan kebenaran itu. Jangan a priori. Jangan hanya merasa paling benar ya kan. Pokoknya begini, wish pokoknya. Wah ini repot kalau udah jurus wish pokoknya. Pokoknya begini. Ya udah. Nggak akan dapat kebenaran Bapak Ibu. Orang kita disuruh lari loh. Coba cari. Coba lihat nih. Semuanya harus berlari dengan sungguh-sungguh. Oke ya. Ya bola aja direbut ya Bapak Ibu ya. Sama kayak kebenaran. Semua orang berusaha mendapatkan kebenaran. Bolanya cuma satu. Tapi ada berapa orang di lapangan? 22. Apakah berbagi satu dengan yang lain? Enggak, rebutan Bapak Ibu. Nah ini artinya apa ya? Kita terus cari kebenaran. Berjuang mencari kebenaran. Kadang memang tidak mudah. Tapi percayalah pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan kebenaran itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan goal atau tujuan Bapak Ibu ya, keselamatan kekal. Haleluya. Terus berusaha menggali firman Tuhan kebenaran. Tapi kebenarannya tentu harus ke akar Ibrani. Karena di sanalah sumber kebenaran sejati. Kimit Sion Tetze Torah, Udafar Yahweh Mirushalayim, Baruk Senatan Torah Leamo Israel Bikdusyatu. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umat kesayangannya Israel. Jadi pengajaran dan kebenaran itu datangnya dari Sion, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan, ada ayatnya. Jadi kalau mau dapat kebenaran, dapat firman Tuhan, dapat pengajaran, ya harus dari Sion. Dari sanalah pengajaran. Karena firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan tidak pernah disampaikan kepada bangsa Arab, bangsa Yunani, atau bangsa Indonesia. No. Semua nabi itu berasal dari Israel, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan, kebenarannya semuanya dari sana. Ayo belajar ke akar Ibrani. Temu dan gali kebenaran itu, pasti ketemu. Itu dia ya. Bukan jadi sosokan Yehudi, itu satu pikiran yang sangat naif sekali. Tapi kita belajar kebenaran. Karena akarnya dari sana memang, suka nggak suka. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh. Dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Ya kita disuruh seperti ini gimana Bapak Ibu? Kesukaan kita tuh belajar Torah loh, siang dan malam. Jadi bukan saya yang nyuruh ya Bapak Ibu, Bapak Yahweh sendiri loh yang nyuruh nih. Dan diberkatilah dia yang merenungkan Torah siang dan malam. Belajar terus tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya bertumbuh dalam iman. Terus memelihara kebenaran. Sampai kapan? Sampai kita rapture. Fokus kita sampai rapture. Jangan sampai undur imanmu, jangan sampai engkau tinggalkan imanmu. Terus jaga dan pelihara kebenaran. Meskipun dibully, meskipun dizolimi, lanjut terus Bapak Ibu dalam kebenaran. Ingat, fokus kita sampai rapture loh ya. Yang sudah nonton Pak Pastor Yosef Roy itu juga bagus, Peta Zaman. Melanjutkan tentang Mazmur 122 saya. Bahwa rapture, ya bukannya meramal ya. Di 126 di tahun 2026 memang berbicara tentang rapture itu Bapak Ibu ya. Tapi bisa nggak dipercepat? Nah itu masalahnya. Segala sesuatu bisa dipersingkat. Kalau nggak dipersingkat, nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Jadi bisa saja loh malam ini kita rapture. Jadi bertobat. Selagi masih ada kesempatan bertobat. Yang belum dimeterai segera. Jadi waktunya ini udah sangat luar biasa. Jadi Pastor Yosef Roy juga menyambung apa yang saya sampaikan. Memang Roh Kudus ini dahsyatnya luar biasa. Terus berkesinambungan dalam pengajaran kita. Bukan suatu kebetulan ya. Dahsyat Bapak Yahweh. Namun aku menghajar tubuhku dengan memperhambanya supaya jangan setelah bertobat kepada yang lain sendiri, diriku sendiri dapat menjadi tertolak. Ya ini juga buat kita semua, apalagi sebagai pengajar-pengajar, ya kita harus lebih dihajar lagi tubuh kita, diperhamba dalam kebenaran. Memang khotbah itu paling gampang ngomong, tapi prakteknya itu wah itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Makanya sebelum saya khotbah itu saya disilet-silet dulu Bapak Ibu, dikuliti habis-habisan.
supaya saya jangan tertolak, karena saya harus sudah dihajar duluan. Nah ini dihajar nih kan, bener kan? Dihajar Bapak Ibu. Dan bahkan saya harus jadi hamba mengikuti terus firman Tuhan. Nggak boleh menolak apa yang disampaikan. Luar biasa. Iman bertanding dalam iman yang benar tuh beriman kepada Elohim yang Esa, yaitu Bapa Yahweh. Satu iman penebusan keselamatan melalui Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Percaya penyertaan Ruach Kodes yang adalah ruah dari Bapa Yahweh sendiri. Nah ini iman yang benar loh Bapak Ibu ya. Kembali kepada pengajaran Torah dan Besorah. Apa itu Besorah? Injil sukacita Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Bapak Ibu mau selamat, pegang ini aja, pasti selamat Bapak Ibu. Beriman kepada Bapa Yahweh, percaya kepada penebusan Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri, percaya penyertaan Ruach Kodes yang adalah roh dari Bapa Yahweh sendiri, kembali kepada pengajaran Torah dan Besorah, ke akar Ibrani. Jadi semua sumbernya itu Bapa Yahweh. Terutama dia bermanifest dalam bentuk manusia, dalam bentuk roh, yang adalah Yahweh itu sendiri yang maha kuasa. Pasti selamat Bapak Ibu, percayalah. Ya ini Torah, nggak terlalu ini, mungkin next time aja saya akan belajar. Ini Torah secara singkat aja ya, nggak usah terlalu lama saya di sini. Torah itu sebenarnya ada 613, loh kok banyak banget Pak. Sebenarnya intinya tuh 10, tapi dijabarkan total jadi 613. 10 itu apa ya? 10 perintah Elohim. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu memang intinya 10. Tapi dari 10 itu masing-masing ada subnya. Contohnya, jangan menyembah ilah lain itu apa aja, itu dijelaskan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu apa saja, dijelaskan. Nah itu jadi kalau dikumpulkan jadi satu, totalnya 613 Bapak Ibu. Jadi itu 10 itu topiknya, 613 itu detailnya. Gitu ya. Nah, ada orang yang menganggap kita nggak perlu melakukan 600, yang penting 10. Nah, ini salah Bapak Ibu. Ada alasannya, karena orang Yahudi aja nggak sanggup melakukan semua. Mana mungkin orang Goyim bisa melakukan atau orang non-Israel bisa melakukan. Tapi ketika mereka ditanya apa isi dari 613 peraturan, mereka bilang nggak ngerti. Jadi kadang banyak orang tuh cuma nyuruh-nyuruh yang aneh-aneh, cuma nyinyir-nyinyir aja, giliran ditanya, emang kamu ngerti 613? Ya cuma begitu-begitu aja. Nah terus gimana ini kayak begini? Kadang orang seperti itu ya. Nah, tapi kita belajar lah. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Next aja. Ada yang bilang 613 tuh hanya untuk orang Yahudi saja. Kita tuh nggak usah ngapain kalau kita bukan orang Yahudi. Ingat Bapak Ibu, 613 peraturan itu dibuat oleh Tuhan sendiri. Keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dan masing-masing peraturan memiliki dasar ayat. Jadi 613 ini bukan buatan orang Yahudi, bukan buatan orang Israel. Salah. Jadi 613 peraturan itu dibuat oleh Bapa Yahweh sendiri, keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri, dan masing-masing masing-masing peraturan dari 613 itu memiliki dasar ayatnya. Jadi setiap poin-poin itu ada ayatnya, setiap poin ada ayatnya. Total sampai 613 semuanya ada ayatnya Bapak Ibu. Dan itu Bapa Yahweh sendiri yang membuat aturan tersebut. Keluar dari mulut Bapa Yahweh sendiri. Jadi ini bukan buatan orang Yahudi. Nah, bagi yang masih nggak ngerti Torah ya, saya jelaskan sekarang ini secara garis besar. 613 itu bagi kita yang orang Goyim non-Israel dibagi 3. Peraturan yang secara tidak sadar kita sudah melakukan, yang harus diajarkan supaya kita bisa melakukan. Ada peraturan yang memang tidak mungkin kita bisa lakukan. Nah, kita harus ngerti ini, poin-poin ini Bapak Ibu. Jangan langsung tebas gitu aja, ini nggak perlu bagi kita, harus ngerti ini dasar-dasarnya. Ada yang secara tidak sadar kita sudah melakukan loh Bapak Ibu. Ada yang harus diajarkan supaya kita terus melakukan. Manang ada juga yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Ada memang. Nah ini contohnya peraturan yang bisa dilakukan.
Dan Bapak Ibu mungkin secara tidak sadar ternyata sudah melakukan. Contohnya apa? Mengakui Yahweh sebagai Tuhan. Sudah atau belum? Saya yakin sudah. Berarti kan tidak sadar bahwa ini sudah melakukan perintah Tuhan loh. Di Keluaran 20 ayat 2. Tidak ada Tuhan selain Yahweh. Nah, kalau masih ada campur-campur, bertobat. Harusnya apa? Hanya Yahweh yang disembah. Bukan ilah-ilah lain. Nah, ini ada nih aturannya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Jadi setiap poin-poin itu ada ayatnya, bukan buatan orang Yahudi, bukan, ini firman Tuhan semua kita ngomong. Kalau tidak ada Tuhan selain Yahweh, bersyukur, berarti ya puji Tuhan, nggak mau campur gado-gado lagi, seperti channel sebelah yang masih gado-gado lagi. Kalau saya mah suka gado-gado, tapi kalau Tuhan dibikin gado-gado, wah, hati-hati loh. Kalau nggak bertobat, kebetulan malaikat lewat di kampleng, iso game over, repot Bapak Ibu. Hati-hati loh. Ini sudah diingatkan dengan keras. Hati-hati, jangan keluar dari mulutmu. Keluar nama ilah-ilah lain. Aku cemburu berat. Nah, ini ada dasar ayatnya. Jadi yang cemburu itu Bapak Yahweh, yang keberatan itu Bapak Yahweh. Yang punya nama yang kudus itu yang keberatan. Oke, lanjut. Mencintai Yahweh. Sudah atau belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau yang masih 50-50, bertobat. Itu aja sekarang mah. Sudah menguduskan hari Sabat belum? Belum Pak, bertobat hari ini. Belajar ibadah hari Sabat. Kapan Pak Sabat? Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Itu wajib ibadah. Menguduskan hari Sabat. Berhenti dari pekerjaanmu. Beribadah. Nggak ngerti Pak, ikut streaming. Jadi udah nggak usah pakai alasan lah sekarang. Sekarang udah zaman serba canggih. Bisa kok ngikutin live streaming. Bisa mengikuti saya, bisa mengikuti Pak Lukas untuk live streaming. Di mana-mana banyak ibadah Sabat live. Jadi no excuse. Tidak berhubungan badan dengan ayah, ibu, kakak, adik, anak, dan hewan. Sudah atau belum? Saya yakin pasti sudah. Kan nggak mungkin kan? Kalau yang sudah, bertobat. Mengikuti ibadah hari raya, sudah atau belum? Belum Pak, kadang ada yang udah, kadang belum. Ya bertobat. Nah, ini kan kita nggak sadar nih, kita sudah melakukan, betul kan? Sudah masuk loh perintahnya Bapak Yahweh ini. Sudah masuk dari 613. Pria tidak boleh pakai pakaian wanita dan sebaliknya. Sudah atau belum? Hai pria-pria, pakai rok kah hari ini? Kalau pakai rok, bertobat. Simple Bapak Ibu ya. Jadi inilah indahnya Torah. Siapa bilang Torah itu jahat? Siapa bilang Torah itu kejam? Coba kalau nggak ada Torah, kita berhubungan badan sama hewan boleh. Berhubungan dengan ayah kita boleh, dengan ibu kita, itu kejijian di mata Bapak Yahweh. Jadi kalau dia yang bilang Torah tidak berlaku, berarti menyetujui berhubungan incest sama keluargamu dengan binatang. Berarti boleh pria pakai rok, jalan-jalan kemana-mana. Itu kan ngeri Bapak Ibu. Itu barbar sekali. Jadi kan ini indahnya Torah. Kadang orang itu jeplak aja, Torah itu jahat, Torah itu kejam. Siapa bilang? Ini lihat nih, ini Torah loh. Kalau nggak ada ini, apa jadinya dunia ini coba? Kalau tidak ada larangan, dilarang membunuh, jangan membunuh. Ya orang kalau lagi kesel asal tusuk aja dan bebas dari hukuman, enak aja. Terus misalnya kita lagi nggak punya uang, oh asik nih kayaknya ke Alfamart nih, gue ambil lah suka-suka gue. Nggak usah bayar, toh nggak ada hukumannya. Nah kan jadinya apa dunia ini Bapak Ibu? Barbarnya kayak apa? Dan setan kan paling senang kalau manusia bebas melakukan apa saja tanpa aturan. Hati-hati. Jalan yang disangkanya lebar, nah itu dia Yesua tadi kita kembali yang pertama. Yang lebar tuh artinya apa? Bebas, ngapain saja, merdeka, ye, tanpa aturan. Hati-hati, ujungnya maut, Yesua bilang. Tapi jalanlah melalui jalan yang sempit. Apa? Ini dia aturan yang membuat kita sempit, Bapak Ibu. Kita harus mengakui Yahweh sebagai Tuhan. Ibadah nggak boleh tempat yang salah. Nggak boleh ada Tuhan selain Yahweh. Nggak campur-campur, nggak gado-gado. Menguduskan hari Sabat. Kita tidak berhubungan dengan itu, kakak adik dan hewan. Mengikuti ibadah hari raya, 7 hari raya. Kita tidak boleh pakai rok dan sebaliknya. Itu kan luar biasa. Kita benar-benar dijaga mata kita. Sempit sekali Bapak Ibu.
Bayangkan 613 loh Bapak Ibu. Kanan kiri kita nggak boleh main-main. Makanya Bapak Yahweh bilang, jangan kamu menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Itu related dengan perkataan Yesua, jalan yang sempit. Jadi kita lurus aja di hadapan Bapak Yahweh. Nggak akan nabrak sana, nggak akan nabrak sini. Haleluya. Peraturan yang harus diajarkan kepada keluarga kita, memakai sit-sit di keempat sudut pakaian. Berdoa sesudah makan. Sudah atau belum? Habis makan langsung cabut gitu aja ya kan? Kita kadang berdoa makannya aja sebelum makan. Habis makan berdoa nggak? Kalau nggak pernah berdoa, bertobat hari ini. Ada ayatnya? Ada Pak, Bapak Ibu. Semua yang saya omong selalu ada ayatnya nih. Makan makanan yang kosher. Ya. Masang mezuzah pada tiang pintu rumah. Nih, Sis Kety udah punya katanya. Luar biasa, Sis. Tahu nggak doanya, Sis? Mezuzah. Keluar rumah, berdoa. Pegang mezuzah. Doanya, baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, aser kisanu bemitzvota fufda Yeshua Hamasya, wetsifanu likbua mezuzah. Terpujilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Diberkatilah namamu, kerajaanmu kekal untuk selama-lamanya. Yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu oleh darah Yeshua Hamasya yang memerintahkan kami untuk memasang mezuzah. Itu dia. Nanti saya kirim sis di WA. Aku pakai bahasa Indonesia aja. Simple aja. Iya, tapi nggak apa-apa belajar bahasa Ibrani Iya. kan biar lidah kita terbiasa. Aku Sis Kety jujur aja aku belum tahu doanya, tapi aku bilang Bapak Yahweh berkatin nggak apa yang apa-apa. aku lakukan di luar dan di dalam rumah gitu. Kalau aku mau keluar, Amin. begitu It's aja. okay. Mantap. Ya, Iya. sekarang dapat pemahaman lebih dalam lagi. Sis Iya. Kety ada tato? Kirimin. Nggak ada. Oh, puji Tuhan. Ini dilarang loh tato. Nggak ada. Saya nggak punya tato. Sekecil apapun tidak punya. Ya, puji Tuhan. Sunat, nah bagi laki-laki yang mau disunat silahkan. Ini ada aturannya ini. Nah, cewek disunat Pak, apanya yang disunat? Nggak ada, hanya laki-laki yang disunat. Soalnya ada yang nanya, Pak wanita juga disunat dong, apanya yang disunat Bu? Saya tanya. Nggak ada ya, nggak ada, adanya cuma laki-laki yang disunat. Oke, ya oke lah. Peraturan ya ini ada beberapa yang tidak bisa dilakukan karena kita non Israel. Tidak boleh menikah memberikan anaknya untuk menikah dengan orang non-Yahudi. Nah, kita kan non-Yahudi, nggak bisa memang kita lakukan. Membinasakan 7 bangsa Kanaan, udah nggak ada. Membinasakan bangsa Amalek, nggak ada juga. Jadi memang ada peraturan yang memang kita tidak bisa lakukan karena bangsa Goyim, dan ini pun juga sudah tidak ada. It's okay. Tapi secara rohani ini maknanya bagus. Tidak boleh menikahkan atau memberikan anaknya untuk menikah dengan orang yang non percaya Bapak Yahweh. Itu bagus secara roh. Supaya apa? Kita punya anak kita ini terang dengan terang bersatu Bapak Ibu. Kalau terang sama gelap, wah repot ini. Jangan-jangan terangnya jadi redup-redup, jadi gelap semuanya. Goodbye udah. Jadi ini secara profetik luar biasa. Nah ini secara roh 7 bangsa Kanaan ya teror, menimbulkan persoalan, membantah kata-kata, suka licik, menyerobot, poison, racun, menimbulkan kecenderungan jahat. Ini secara alam roh ya Bapak Ibu ini dijauhkan dari kita semua. Kita harus perangi ini, kita binasakan sifat-sifat kita yang seperti ini. Oke lah kayak begitu. Ada yang juga berkata Torah adalah kutuk. Salah Bapak Ibu. Kutuk bisa datang karena kita melanggar Torah, itu baru benar. Bukan berarti Torah adalah kutuk. Terkutuklah engkau pada saat kamu tidak melakukan firman ini. Nah itu yang baru benar. Ya wajar dong, contohnya gini, kita membunuh orang, ya pasti ada kutuk dong. Kita ketakutan, rezeki kita seret, kita dikejar-kejar hukum, kan ada kutuk. Ya wajar, karena kita melanggar Torah. Karena Torah berkata jangan membunuh, kamu mencuri ya ada kutuknya juga. Memang dikira dengan mencuri terus kita bisa jadi kaya raya? Yang ada malah kutuk yang ini datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang ngomong nih sembarangan gitu loh. Torah ini kutuk.
Padahal kita harus ngerti konteksnya. Ini karena kita melanggar Torah, makanya kutuk itu bisa datang. Melanggar Torah. Ya gimana nggak kena kutuk kalau kita berhubungan badan sama keluarga kita sendiri. Ayolah kita pakai otak kita berpikir secara cerdas. Gimana nggak bisa kena kutuk kalau kita menyembah berhala? Ayo kita mikir. Kita buktikan secara firman Tuhan Alkitabiah, biblikal. Pasti kena kutuk kalau kita menyembah berhala, Bapak Ibu. Jadi itu yang benar, karena kita melanggar Torah, pasti datang kutuk. That's it, simple. Jadi harus dibeneri mindset-mindset yang keliru. Ada yang mau tahu Torah itu dalam gematria? Nah ini dia, sedikit aja. Torah itu dibagi, kalau 613, ada peraturan positif, ada peraturan negatif. Peraturan negatif 365, ternyata jumlah hari dalam setahun. Maksudnya apa negatif? Yang tertulis kata jangan, 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 jangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Nah, kata-kata jangan inilah disebut maksudnya perintah negatif. Bukan berarti jelek loh ya, bukan. Tapi artinya perintah jangan. Artinya apa? Dalam sehari, dalam setahun, setiap hari kita diingatkan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini sesamamu. Jadi benar-benar kita ini sempit sekali ruang lingkup kita dalam mengikut Bapa Yahweh. Dan itulah yang diperintahkan Yesua, mencari jalan yang sempit itu mengikuti Torah, Bapak Ibu. Inilah rahasianya, luar biasa. Jadi setiap hari dalam setahun loh kita diingatkan ini, Bapak Ibu. 365 negatif. Sisanya 248 tuh positif. Maksudnya apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Pokoknya tidak ada kata jangan di sana. Itu disebut perintah positif. Itu ya. Jumlah tulang manusia ternyata Bapak Ibu kalau diteliti 248 ini artinya apa? Ya kalau kita tidak melakukan perintah positif ini, manusia kalau nggak ada tulang tuh jadi apa Bapak Ibu? Jadi manusia tulang lunak ya Bapak Ibu ya. Hidup segan mati pun tak mau. Ya artinya apa? Loyo, nggak mau melakukan perintah Tuhan, nggak mau menguduskan hari Sabat, nggak pernah menghormati orang tuanya. Ya jadi manusia tulang lunak Bapak Ibu. Karena ini di secara profetik ini jumlah tulang atau jumlah kekuatan manusia. Kalau nggak ada tulang ya gimana? Totalnya berapa? 613. Jadi jumlah Torah tuh dibagi dua, positif dan negatif. Dan ini profetiknya luar biasa. Oke, Torah. Tau, Waw, Res, He. 400, jumlah gematrianya Tau, Waw 6, Res 200, He 5, total 611. Kurang 2, apa itu 2? 2 hukum utama, apa? Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Totalnya berapa? 613. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Luar biasa ya, dari kata Torah saja sudah mengandung arti 613. Lanjut lagi, Besorah atau Injil atau kabar sukacita perjanjian baru. Ditulis dalam huruf Ibrani seperti ini. Bet Shin Waw Res He 306 205, totalnya 513. Loh kok ada selisih Pak? Tadi 613, kok Injil hanya 513 gematrianya? Ada apa ini? Selisih berapa? 100. Ada apa dengan angka 100 dalam pola Ibrani? Ini dia Bapak Ibu. Ya, Torah 613. Besorah 513. Ada selisih 100. Apa ini artinya selisih 100 ini, angka 100 ini? Ini luar biasanya kasih Bapak Yahweh. Diwakili dengan huruf Kof. Ada 100 bagian dalam Torah yang tidak bisa atau tidak mampu dilakukan oleh manusia, yang hanya bisa diwakili oleh binatang, yaitu lembu, sapi, burung tekukur, domba, dan lain sebagainya, untuk manusia. Inilah yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach sebagai Seha Elohim, sebagai domba Elohim Yahweh. Luar biasa. Jadi ada 100 bagian dalam Torah yang hanya bisa diwakili oleh binatang, Bapak Ibu.
Jadi manusia tidak bisa di 100 poin itu 100 itu hanya dilakukan oleh binatang, dan itu digenapi oleh Yeshua HaMasyiah sebagai anak domba Yahweh. Luar biasa. Jadi jembatan antara Torah dengan Injil itu harus digenapi oleh Yeshua HaMasyiah sebagai domba Yahweh yang menyempurnakan seluruh perintah Torah 613. Makanya Yeshua disebut Torah Kaim, Torah kehidupan yang menyelamatkan kita, menyempurnakan kita semua. Haleluya. 100 juga dalam konteks Ibrani itu artinya going down atau turun, diwakili dengan huruf Qaf, mempresentasikan datangnya Yahweh dalam wujud manusia yang turun ke dunia ini. Apakah ini suatu kebetulan? Dalam pola Ibrani nggak ada istilah kebetulan, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar Yahweh yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dialah yang menjadi penjembatan antara manusia dengan Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMasyiah. Luar biasa dalam pola Ibrani. Qaf juga mewakili arti kadosh. Kadosh tentu kita tahu artinya kudus. Yeshua HaMasyiah yang menguduskan kita dari dosa. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dalam pola Ibrani itu memiliki makna yang sangat dalam, Bapak Ibu ya. Antara Torah dengan Injil harus digenapi oleh Yeshua HaMasyiah yang menguduskan kita sebagai domba Elohim, mempresentasikan Yahweh, Sang Pencipta, turun ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Lengkaplah sudah 613. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Percayalah, Bapak Ibu akan selalu diberkati. Ini ada yang aneh-aneh ini. Wah, itu simbolnya yang di gerejanya Pak Lukas ini Lucifer nih, penyembah satanisme. Nah, ini orang yang nggak ngerti. Nah, ini loh Bapak Ibu lihat nih. Ini simbol imam loh Bapak Ibu dalam memberkati Birkat Kohanim. Kecuali simbolnya begini ya baru. Nah, ini simbolnya kan begini. Ini simbol imam Bapak Ibu, diwakili dengan huruf Shin atau Shaddai. Artinya Elohim yang maha kuasa memberkati kita semua. Jadi harus ngerti Bapak Ibu ya, jangan gampang dipengaruhi hal-hal yang negatif. Jadi itu saja yang saya akan sampaikan. Percayalah Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkati bersama Bapak Yahweh menjadi mempelai-mempelai HaMasyiah yang luar biasa. Haleluya.